Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah pengantar ilmu komputer topik 3, yaitu hardware komputer. Perkenalkan, nama saya Reski Aulia Aksa, NIM 200209502029 dari kelas PT IKC. Dosen pengampu Bapak Dr. Mustari Lamada SPD MT, Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Pokok pembahasan yang akan dibahas adalah hardware komputer yang terbagi atas 3 subpokok bahasan. 1. Perangkat keras komputer. 2. Perangkat keras input or output. 3. Proses pada perakitan komputer. Hardware komputer. Hardware adalah semua bagian fisik komputer dan dibedakan dengan data yang berada di dalamnya atau yang beroperasi di dalamnya, dan dibedakan dengan perangkat lunak, software yang menyediakan instruksi untuk perangkat keras dalam menyelesaikan tugasnya. Pengenalan hardware komputer secara ringkas, maka sistem komputer terdiri atas 3 bagian penting, yaitu 1. Perangkat keras unit pemrosesan sentral atau CPU. 2. Perangkat keras memori ROM dan RAM. 3. Perangkat keras input or output. Dalam sistem komputasi dikenal banyak sekali hardware. Dalam hal ini, masalah komputasi kita batasi hanya pada PC atau personal komputer saja. Hardware dalam PC terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu CPU atau Central Processing Unit, input device, dan output device. 1. Perangkat keras komputer. Perangkat keras adalah bagian dari material komputer. Komponen ini mempunyai massa dan akan diinstalasi dengan obeng. Setiap perangkat keras memiliki garansi. Sedangkan perangkat lunak adalah kebalikan dari perangkat keras, yakni bagian yang non-material dari komputer, dan perangkat ini tidak memiliki garansi seperti pada perangkat keras. 2. Perangkat keras input atau output. 1. Prosesor. Mikroprosesor atau biasa disebut dengan prosesor adalah otak yang mengatur kerja sebuah komputer. Artinya, seluruh aktivitas sebuah komputer dikontrol dan diperintah dari prosesor. Prosesor pertama kali diproduksi oleh Intel pada tahun 1974. Adapun produsen prosesor komputer yang paling besar saat ini adalah Intel dan AMD atau Advanced Micro Device. Prosesor dikenal dengan jenis dan kecepatan getar atau clock speed-nya. Ada beberapa jenis dan model prosesor sesuai dengan nama yang diberikan oleh pembuatnya. Prosesor buatan Intel antara lain 368, 486DX2, 486DX4, Pentium 75, Pentium 100, Pentium 133, Pentium 233 MMX, Pentium Pro 200, Pentium 2350, Pentium 2450, Pentium 3500, Pentium 3733, Pentium 41 GHz, Pentium 42 GHz, Celeron 13 GHz, Celeron 1,6 GHz, dan sebagainya. Sedangkan buatan AMD antara lain AMD K5200, AMD K6233, AMD Athlon, AMD Duron, AMD Overton, dan sebagainya. Berikut gambar logo Intel dan AMD untuk membantu Anda mengenal produk-produk prosesor. Prosesor sebagai otak dan bagian utama komputer sebuah CPU, singkatan dari Central Processing Unit, menunjuk ke bagian dari perangkat keras komputer yang memahami dan melaksanakan instruksi dan data yang terdapat dalam perangkat lunak. Istilah yang lebih umum, prosesor, kadangkala digunakan untuk menunjuk ke CPU. Mikroprosesor adalah CPU yang diproduksi dalam sirkuit terpadu. Seringkali dalam sebuah paket chip tunggal. Sejak pertengahan 1970-an, mikroprosesor chip tunggal ini telah menjadi umum dan penting dalam implementasi CPU.
2. Motherboard. Motherboard atau biasa disingkat MB adalah sebuah papan sirkuit elektronik yang mempunyai slot-slot untuk komponen lain, sehingga komponen-komponen tersebut saling terhubung dan saling bekerja sama dengan baik. Motherboard dibedakan atas bentuk dan layout sirkuitnya, yang biasa disebut dengan form factor. Dari bentuknya, motherboard dibedakan menjadi dua, yaitu model desktop atau monitor diletakkan di atas CPU dan model tower atau monitor diletakkan di samping CPU. Berdasarkan kecepatan transfer data yang berjalan pada sirkuit busnya, MB dibedakan menjadi beberapa kelompok, yaitu MB dengan bus speed 66 mHz, 100 mHz, 133 mHz, 266 mHz, dan sebagainya. Kecepatan arus bus MB yang beredar di pasaran saat ini adalah 800 mHz, Asus P5AD2. 3. RAM atau Random Access Memories. RAM adalah memori utama PC. RAM digunakan untuk menyimpan data sementara dan mengeluarkan data yang diminta oleh prosesor. Alur data yang disimpan dan dikeluarkan dari RAM sangat dinamis dan berkecepatan sangat tinggi. Speed RAM yang akan digunakan harus disesuaikan dengan speed bus motherboard yang akan dipakai. Jika speednya berbeda, maka akan timbul masalah saat komputer dijalankan. Data yang tersimpan di RAM akan hilang saat komputer dimatikan. Dengan demikian, penyimpanan data dalam RAM hanya bersifat sementara saja, sedangkan penyimpanan yang permanen dikenal dengan ROM atau Read-Only Memory. ROM ini tidak dapat menyimpan data berulang-ulang. ROM hanya mampu diberi data satu kali, sesudah itu hanya dapat dibaca saja. RAM dibedakan atas dua jenis, yang paling banyak dipakai yaitu SDRAM dan RDRAM. SDRAM singkatan dari Synchronous Dynamic Random Access Memory, sedangkan RDRAM singkatan dari Rambus Dynamic Random Access Memory. 4. Video Graphics Array Card. VGA card adalah alat yang berfungsi untuk menyimpan data-data visual atau gambar ke monitor sehingga dapat terlihat oleh pengguna. Sebenarnya komponen ini memiliki nama asli graphic adapter. Namun, karena berkembang standar baku yang dikembangkan oleh IBM yaitu standar VGA, maka komponen ini lebih dikenal dengan VGA card. VGA card beredar di pasaran berdasarkan kapasitas memori internal yang ada pada VGA card tersebut, mulai dari 16 MB, 32 MB, 64 MB, dan 128 MB. Kapasitas ini terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi grafik adapter ini. Yang kelima adalah hard disk drive. Hard disk merupakan komponen vital di dalam sebuah PC, karena pada komponen inilah semua data-data dan aplikasi yang ada di PC disimpan. Hard disk dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan teknologi transfer data yang digunakannya. Yang pertama adalah ATA, Advanced Technology Attachment, atau yang lebih dikenal dengan IDE atau Integrated Drive Electronics. Dan yang kedua yaitu SCSI atau Small Computer System Interface. Hard disk dijual berdasarkan kapasitas dan kecepatan rotasi yang ada. Semakin cepat putaran sebuah hard disk, semakin cepat data yang ditransferkannya. Kapasitas hard disk yang beredar di pasaran mulai dari di bawah 800 MB sampai dengan 30 GB dan sebagainya. Yang keenam adalah floppy disk drive. Floppy disk drive atau yang lebih dikenal dengan FDD adalah alat untuk membaca dan menuliskan data yang tersimpan di sebuah floppy disk atau disket. Pada awalnya, FDD muncul dengan ukuran yang besar yaitu 5,25, mengikuti ukuran disket yang saat itu sedang beredar. Namun, saat ini yang masih bertahan adalah FDD yang berukuran 3,5. Untuk pasar Indonesia banyak beredar FDD dengan merek Panasonic. Berikut adalah gambar FDD.
7 adalah CD-ROM dan DVD-ROM drive. CD-ROM atau DVD-ROM drive adalah alat untuk membaca data dari media CD atau DVD. Karena bersifat ROM atau read-only memory, alat ini hanya mampu membaca data saja. Berikut beberapa logo produsen komponen ini agar kalian dapat mengenalnya. Kemudian nomor 8 adalah network adapter. Network adapter biasa disebut juga dengan NIC atau Network Interface Card, LAN atau Local Area Network Card, dan Ethernet Card. Network adapter adalah alat yang memungkinkan komputer untuk berkomunikasi satu sama lain. Berkomunikasi di sini bukan berarti bercakap-cakap, melainkan bertukar data dengan sumber daya lainnya, misalnya pemakaian komputer dan printer bersama-sama. Nomor 9 adalah sound card dan speaker. Sound card juga biasa disebut dengan audio card. Komponen ini berfungsi untuk menghasilkan suara yang dapat didengar oleh user melalui speaker yang dihubungkan dengan sound card tersebut. 10 adalah power supply dan UPS. Power supply adalah komponen PC yang mengatur suplai listrik dari PLN ke komponen di dalam PC tersebut. Selain power supply, dikenal pula komponen yang bernama UPS. UPS singkatan dari Uninterruptible Power Supply. Alat ini merupakan alat yang terdiri sendiri di luar PC yang berguna untuk menyuplai tenaga listrik tanpa berhenti meskipun sumber listrik PLN sedang mati. Yang nomor 11 adalah keyboard. Keyboard adalah alat input utama dari sebuah PC selain mouse. Melalui keyboard, kita dapat memberikan instruksi kepada komputer untuk mengerjakan sesuatu yang kita inginkan. Keyboard juga memuat beberapa tombol penting, diantaranya tombol penulisan huruf, enter, escape, tombol fungsi khusus, penulisan angka, dan tombol kontrol sistem operasi lainnya. Keyboard dikenal dalam dua jenis, yaitu keyboard serial dan keyboard PS2. Yang membedakan hanyalah konektor kabelnya. Untuk yang serial berbentuk kotak, sedangkan yang PS2 berbentuk bulat. Dalam memilih keyboard, Anda harus melihat konektor yang disediakan oleh motherboard, apakah serial atau PS2. 12 adalah mouse. Karena berbentuk seperti tikus, alat ini disebut dengan mouse. Sebenarnya, alat ini adalah komponen input yang memungkinkan pointer bergerak ke segala arah. Alat ini mempunyai bola untuk menggerakkan pointer dan dilengkapi dengan minimal 2 tombol untuk melakukan clicking, yaitu tombol klik kiri dan tombol klik kanan. Klik kiri untuk mengeksekusi sebuah poin yang akan ditunjuk oleh pointer, sedangkan klik kanan untuk memunculkan menu yang berhubungan dengan poin yang ditunjukkan oleh pointer. Nomor 13 adalah scanner. Scanner adalah alat yang berfungsi untuk mencitrakan sebuah foto atau benda 3 dimensi ke dalam wujud sebuah file gambar digital, sehingga kita dapat melakukan editing gambar dengan aplikasi image editor seperti Photoshop, Corel, dan sebagainya. Alat ini hanya aksesoris saja dan tidak bisa harus ada dalam sebuah PC. Berikut adalah gambar-gambar dari alat scanner. Selanjutnya 14 adalah barcode reader. Barcode reader adalah barcode yang berfungsi untuk memasukkan data ke dalam PC dari sumber data yang berbentuk barcode. Alat ini hanya aksesoris saja dan tidak harus ada dalam sebuah PC. Berikut adalah gambar-gambar dari barcode reader. 15 adalah monitor. Monitor adalah komponen untuk menampilkan apa yang sedang diproses PC dalam bentuk visual, sehingga kita dapat dengan mudah memahaminya. Monitor diproduksi dengan menggunakan dua jenis teknologi yang berbeda, yaitu monitor yang menggunakan tabung CRT atau cathode ray tube dan monitor yang menggunakan LCD atau liquid crystal display. Monitor LCD berbentuk lebih tipis dan lebih mahal harganya, sedangkan monitor CRT lebih murah namun lebih besar bentuknya. Proses perakitan komputer. Proses perakitan komputer meliputi beberapa tahapan. 1. Penyiapan motherboard.
Untuk tahap penyiapan motherboard, periksa buku manual motherboard untuk mengetahui posisi jumper. Untuk pengaturan CPU speed multiplier, dan tegangan masukkan ke motherboard. Atur setting jumper sesuai petunjuk. Dan kesalahan mengatur jumper tegangan dapat merusak prosesor. Dan yang kedua adalah memasang prosesor. Prosesor lebih mudah dipasang sebelum motherboard menempati casing. Cara memasang prosesor jenis soket dan slot berbeda. Tentukan posisi pin 1 pada prosesor dan soket prosesor di motherboard. Umumnya terletak di pojok yang ditandai dengan titik segitiga atau lekukan. Tegakkan posisi tuas pengunci soket untuk membuka, dan masukkan prosesor ke soket dengan lebih dulu menyelaraskan posisi kaki prosesor dengan lubang soket, dan rapatkan hingga tidak terdapat celah antara prosesor dengan soket. Kemudian turunkan kembali tuas pengunci. Dan untuk jenis prosesor atau jenis slot pada prosesor, cara memasangnya yaitu memasang penyangga atau bracket pada dua ujung slot di motherboard sehingga posisi lubang pasak bertemu dengan lubang di motherboard. Kemudian masukkan pasak, kemudian pengunci pasak pada lubang pasak. Selipkan kart prosesor di antara kedua penahan dan tekan hingga tepat masuk ke lubang slot. Yang ketiga adalah memasang heatsink. Fungsi heatsink adalah membuang panas yang dihasilkan oleh prosesor lewat konduksi panas dari prosesor ke heatsink. 4 adalah memasang modul memori. Modul memori umumnya dipasang berurutan dari nomor soket terkecil. Urutan pemasangan dapat dilihat dari diagram motherboard. Setiap jenis modul memori yakni SIMM, DIMM, dan RIMM. Motherboard dipasang ke casing dengan skrup dan dudukan standoff. Cara pemasangannya adalah sebagai berikut. Menentukan posisi lubang untuk setiap kedudukan plastik dan logam. Lubang untuk dudukan logam tersebut atau metal speaker ditandai dengan cincin pada tepi lubang. Kemudian pasang dudukan logam atau plastik pada tray casing sesuai dengan posisi setiap lubang dudukan yang sesuai pada motherboard. Dan tempatkan motherboard pada tray casing sehingga kepala dudukan keluar dari lubang pada motherboard. Kemudian pasang skrup pengunci pada setiap dudukan logam. Dan pasanglah bingkai port I/O shield pada motherboard jika ada. Dan yang terakhir adalah pasang tray casing yang sudah terpasang motherboard pada casing dan kunci dengan skrup. Dan yang kelima adalah memasang motherboard pada casing. Motherboard dipasang ke casing dengan skrup dan dudukan standoff. Cara pemasangannya adalah sebagai berikut. Tentukan posisi lubang untuk setiap dudukan plastik dan logam. Lubang untuk dudukan logam atau metal spacer ditandai dengan cincin pada tepi lubang. Kemudian pasang dudukan logam atau plastik pada tray casing sesuai dengan posisi setiap lubang dudukan yang sesuai pada motherboard. Dan tempatkan motherboard pada tray casing sehingga kepala dudukan keluar dari lubang pada motherboard. Pasang skrup pengunci pada setiap dudukan logam. Kemudian pasang bingkai port I/O atau I/O shield pada motherboard jika ada, dan pasang tray casing yang sudah terpasang pada motherboard dan pada casing dan kunci dengan skrup. Nomor 6 adalah memasang power supply. Beberapa jenis casing sudah dilengkapi power supply, dan bila power supply belum disertakan maka cara pemasangannya adalah sebagai berikut. Memasukkan power supply pada rak di bagian belakang casing dan pasang ke 4 buah skrup pengunci. Dan hubungkan konektor power dari konektor supply ke motherboard. Konektor power jenis ATX hanya memiliki satu cara pemasangan, sehingga tidak akan terbalik. Untuk jenis non-ATX dengan dua konektor yang terpisah, maka kabel-kabel ground warna hitam harus ditempatkan bersisian dan dipasang pada bagian tengah dari konektor power motherboard. Hubungkan kabel daya untuk fan jika memakai fan untuk pendingin CPU. Dan yang ketujuh adalah memasang kabel motherboard dan casing.
Berikut adalah langkah-langkah untuk memasang kabel motherboard dan casing. Setelah motherboard terpasang di casing, langkah selanjutnya adalah memasang kabel I/O pada motherboard dan panel dengan casing. Pasang kabel data untuk floppy drive pada konektor pengontor floppy di motherboard. Kemudian, pasang kabel IDE untuk pada konektor IDE primary dan secondary pada motherboard. Dan untuk motherboard non-ATX, pasang kabel port serial dan paralel pada konektor di motherboard. Perhatikan posisi pin 1 untuk memasang. Kemudian, pada bagian belakang casing terdapat lubang untuk memasang port tambahan jenis non-slot. Buka skru pengunci pelat tertutup lubang port dan lalu masukkan port konektor yang ingin dipasang dan pasang skru kembali. Dan bila port MOS belum tersedia di belakang casing, maka kart konektor MOS harus dipasang, lalu dihubungkan dengan konektor MOS pada motherboard. Dan yang terakhir adalah hubungkan kabel konektor dari switch di panel depan casing LED, speaker, internal dan port yang terpasang di depan casing bila ada ke motherboard. Dan periksa diagram motherboard untuk mencari lokasi konektor yang tepat. Nomor 8 adalah memasang drive. Prosedur memasang drive hard disk atau floppy CD-ROM, CD-RW atau DVD adalah sama sebagai berikut. Copot pelet penutup by drive atau ruang untuk drive pada casing dan masukkan drive di depan by dengan terlebih dahulu. Kemudian sesuaikan posisi lubang skrup di drive dan casing lalu pasang skrup penahan drive. Hubungkan konektor kabel IDE ke drive dan konektor di motherboard ke konektor primary dipakai lebih dulu. Kemudian ulangi langkah 1-4 untuk setiap pemasangan drive. Konektor IDE secondary pada motherboard dapat dipakai untuk menghubungkan dua drive tambahan. Floppy drive dihubungkan ke konektor khusus floppy di motherboard. Kemudian, sambungkanlah kabel power dari satu daya ke masing-masing drive. Selanjutnya adalah nomor 9, memasang card adapter. Card adapter yang umum dipasang adalah video card sound network, modem, dan SCSI adapter. Video card umumnya harus dipasang dan diinstal sebelum card adapter lainnya. Cara memasang adapter adalah pegang card adapter pada tepi, hindari menyentuh komponen atau rangkaian elektronik, dan tekan card hingga konektor tepat masuk pada slot ekspansi di motherboard. Kemudian pasang skru penahan card ke casing dan hubungkan kembali kabel internet pada card bila ada. Nomor ke-10 adalah penyelesaian akhir. Penyelesaian akhir adalah meliputi beberapa langkah-langkah. 1. Pasang penutup casing dengan menggeser. Kemudian sambungkan kabel dari satu daya ke soket dinding dan pasang konektor monitor ke port video card dan pasang konektor kabel telepon ke port modem bila ada. Dan yang kelima adalah hubungkan konektor kabel keyboard dan konektor mouse ke port mouse atau port serial atau tergantung jenis mouse. Dan terakhir adalah hubungkan piranti eksternal lainnya seperti speaker, joystick, dan mikrofon bila ada ke port yang sesuai. Kemudian periksa manual dari card adapter untuk memastikan lokasi port. Nomor 11 adalah pengujian. Komputer yang baru selesai dirakit dapat diuji dengan menjalankan program setup BIOS. Cara melakukan pengujian dengan program BIOS sebagai berikut. 1. Hidupkan monitor lalu unit sistem. Perhatikan tampilan monitor dan suara dari speaker. 2. Program FOST dari BIOS secara otomatis akan mendeteksi hardware yang terpasang di komputer. Bila terdapat kesalahan, maka tampilan monitor kosong dan speaker mengeluarkan bunyi beep secara teratur sebagai kode indikasi kesalahan. Periksa referensi kode BIOS untuk mengetahui indikasi kesalahan yang dimaksud oleh kode beep. 3. Jika tidak terjadi kesalahan, maka monitor menampilkan proses eksekusi dari program POST. Tekan tombol interupsi BIOS sesuai petunjuk di layar untuk masuk ke program setup BIOS. Yang keempat adalah periksa semua hasil deteksi hardware oleh program setup BIOS.
Beberapa setting memungkinkan harus dirubahnya nilainya, terutama kapasitas hard disk dan boot sequence. 5. Simpan perubahan setting dan keluar dari setup BIOS. Dan yang keenam adalah setelah keluar dari setup BIOS, komputer akan meload sistem operasi dengan urutan pencarian sesuai setting boot sequence pada BIOS. Kemudian, masukkan disket atau CD bootable yang berisi sistem operasi pada pencarian. Itulah tadi yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.